Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hati kita senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera yang melimpah, sehingga apapun situasi yang sedang kita alami, kita bisa memiliki kekuatan dari damai sejahtera Allah. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa untuk mengawali renungan firman Tuhan malam ini. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Bimbinglah kami melalui renungan firman-Mu hari ini, dan kiranya Engkau berbicara kepada kami, melembutkan hati kami untuk menerima pengajaran-Mu. Biarlah setiap benih firman-Mu dapat memberkati dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Malam ini kami juga datang kepadamu dengan doa bagi saudara seiman kami yang sedang sakit dan menghadapi masalah ini. Nyatakanlah kehadiran-Mu dalam hidup mereka, berikanlah kesembuhan dan mujizat. Biarlah setiap orang merasakan kasih dan kuasa-Mu yang menguatkan di tengah-tengah penderitaannya. Kami percaya bahwa Engkau adalah dokter yang sempurna dan Engkau mampu mengubah segala sesuatunya. Kami berlutut di hadapan-Mu dan meletakkan segala kekhawatiran ini dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya Engkau memberkati, menyembuhkan dan melindungi saudara seiman kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah visi berasal dari bahasa Inggris vision yang berarti penglihatan atau pandangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi berarti kemampuan dalam melihat inti permasalahan dan wawasan ke depan. Tuhan juga memiliki visi bagi kita. Mari kita membacanya dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat Alkitab tersebut, kita bisa belajar bahwa ada 5 hal yang menjadi visi Tuhan bagi kita. Visi Tuhan yang pertama yaitu bahwa kita adalah buatan Tuhan. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan, dan pada saat Tuhan menciptakan manusia, manusia dibentuk dengan sempurna dan diberikan nafas hidup dari Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Mahakarya penciptaan Tuhan adalah manusia. Visi Tuhan yang kedua yaitu bahwa kita diciptakan dalam Kristus. Semua manusia adalah buatan Tuhan, tetapi tidak semua manusia diciptakan dalam Kristus. Hanya orang-orang percaya yang diciptakan dalam Kristus, karena hal ini berbicara tentang identitas kita sebagai manusia baru saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Diciptakan dalam Kristus memiliki arti kekekalan. Maksudnya adalah Tuhan memiliki tujuan kekekalan di dalam diri kita. Visi Tuhan yang ketiga yaitu bahwa tujuan kita adalah melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan untuk melakukan setiap rencana dan rancangan Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Melakukan pekerjaan yang baik tidak menjamin bahwa orang itu diciptakan di dalam Kristus, akan tetapi setiap orang yang diciptakan di dalam Kristus pasti melakukan pekerjaan yang baik. Visi yang keempat yaitu bahwa Tuhan telah mempersiapkan kita sebelumnya. Pemazmur memberitahukan kepada kita dalam Mazmur 139 ayat 16, demikian bunyinya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini,
Tuhan telah mengetahui jalan hidup dan pilihan-pilihan kita, dan dalam anugerahnya yang besar, Tuhan telah merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Visi Tuhan yang kelima yaitu bahwa kita harus hidup di dalamnya. Versi bahasa Inggris dari kata di dalamnya menggunakan kata jamak. Artinya kita harus hidup dalam hal-hal yang telah dikatakan Tuhan sebelumnya, yaitu menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta kita dilahirkan sebagai manusia baru di dalam Kristus, tujuan hidup kita adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, dan Tuhan telah mempersiapkan kita sebelum kita dilahirkan. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas renungan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bimbinglah kami untuk mengerti dan menerapkan ajaran-Mu dalam hidup kami sehari-hari, dan berikanlah kami kekuatan dan hikmat untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan kuatkanlah iman kami dalam Kristus. Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lindungilah kami dan keluarga kami saat kami semua tidur di sepanjang malam ini. Berikanlah kami kekuatan dan kesegaran yang baru saat kami bangun tidur besok pagi. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkati dan lindungilah negara kami dari segala bahaya dan bencana. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin negeri ini, agar mereka dapat memimpin dengan kejujuran dan keadilan. Bimbinglah setiap warga Indonesia untuk hidup saling mengasihi, menghormati, dan bekerja sama demi kemajuan bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kiranya damai dan sejahtera meliputi negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.